Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Taib di sini kita akan lanjut masuk pada pelajaran yang ke-19, lanjutan dari bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dan benci terhadap apa yang kalian sembah. Ya, dari berhala-berhala disembah oleh kaumnya, termasuk disembah oleh bapaknya. Bapaknya Azar juga termasuk penyembah berhala, mengikuti ajaran kaumnya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan dengan tegas kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dan benci terhadap apa yang kalian sembah. Artinya semua yang disembah oleh kaumnya berupa berhala-berhala, patung-patung, kecuali terhadap yang menciptakanku, ya kecuali yang telah menciptakanku. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Karena sungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku, dan dijadikanlah kalimat tersebut sebagai kalimat yang abadi, yang kekal, yang senantiasa ditegakkan di atas muka bumi pada anak keturunannya. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada agama tauhid, ya kembali bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 28. Sini ada beberapa kosakata. Yang pertama bara'un, itu artinya meninggalkan dan menjauhi atau berlepas diri. Ya, kemudian fataroni, menciptakan diriku, ya menciptakanku, sama maknanya dengan khalaqani, ya menciptakanku. Kemudian kalimatan atau kalimatun, yang dimaksud adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, karena ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat tadi itu maknanya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian uqbah, kemudian berikutnya aqibihi, aqibun atau aqibuhu atau aqibihi dalam ayat tadi, ya fi aqibihi, itu maknanya adalah anak keturunannya, ya anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya karena memang seluruh nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim semuanya merupakan anak keturunan beliau. Jadi kalimat tauhid itu senantiasa ditegakkan, didakwahkan, ya senantiasa diperjuangkan di atas muka bumi oleh anak keturunan beliau. Kemudian pokok-pokok pembelajaran di sini disebutkan, yang pertama wajibnya menampakkan kebencian terhadap musyrikin. Maka sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam imamul hunafa, ya beliau imamnya para hunafa, imamnya para orang-orang yang hanif, ya imamnya orang-orang yang hanif, yang lurus di atas tauhid, yang jauh dari kesyirikan. Ya beliau telah menyatakan berlepas diri dan membenci semua apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya, tidak dikecualikan selain yang telah menciptakan dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Inilah makna la ilaha illallah yang mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala, innani bara'um mimma ta'budun. Ya sungguhnya aku berlepas diri dan benci terhadap apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali apa yang telah menciptakanku atau kecuali Tuhan yang telah menciptakanku. Ya, penolakan yang ada pada kalimat la ilaha itu mencocoki kalimat beliau ini, innani bara'um mimma ta'budun. Karena makna la ilaha, kita menyatakan tidak ada Tuhan. Ya, kita menyatakan tidak meniadakan atau menolak maupun berlepas diri dari semua sembahan-sembahan yang ada, dari semua Tuhan-Tuhan yang ada. Kita menyatakan tidak ada Tuhan, ya tidak ada sembahan. Ya, ini sama saja dengan ucapan Nabi Ibrahim tadi, innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dan benci terhadap apa yang kalian sembah. Ya, kemudian dan penetapan yang ada pada kalimat illallah, ya atau rukun yang kedua. Jadi rukun yang pertama dalam kalimat la ilaha illallah itu, rukun yang pertama adalah penolakan, ya an-nafyu yang terdapat dalam kalimat la ilaha, yang itu sesuai dengan ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Kemudian rukun yang kedua yaitu rukun penetapan, yaitu kita menetapkan hanya satu Tuhan saja yang berhak untuk disembah, hanya satu Tuhan saja yang benar, yang layak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tetapkan dengan kalimat illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala
Maka ini mencocoki ucapan Nabi Ibrahim di ayat tadi, illalladzi fatarani, ya kecuali terhadap Allah yang telah menciptakanku. Tuhan yang telah menciptakanku tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dua kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tadi itu mencocoki maknanya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan ayat yang mentafsirkan atau menjelaskan kandungan atau makna yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa mengingat makna tersebut ketika mengucapkan kalimat tauhid dan merealisasikannya secara keilmuan dan dalam amalan. Jadi tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga diwujudkan dengan amal perbuatan. Baik. Kemudian yang kedua, tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ibadah merupakan hak Allah, maka harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dan inilah yang dimaksud dengan tauhid. Adapun orang yang beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, maka ini disebut syirik. Hal ini terjadi pada kaum Ibrahim alaihissalam, di mana mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku berlepas diri dan benci terhadap semua yang kalian sembah kecuali Tuhan yang telah menciptakanku, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Maka hal ini juga terjadi pada sebagian orang yang mengaku sebagai seorang muslim, di mana mereka beribadah kepada Allah akan tapi juga beribadah kepada selain Allah, seperti kepada orang yang sudah meninggal dengan menyembelih kurban untuknya, menyembelih hewan kurban, yang bertawaf di kuburannya dan yang lainnya, sehingga mereka terjatuh ke dalam syirik akbar, syirik yang besar. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadatan dan menjauhi semua bentuk kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh Imamul Hunafa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengesahkan Allah dalam semua peribadatan dan berlepas diri serta benci terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan, juga memperingatkan orang lain dari kesyirikan, dan beliau juga mewariskan tentang hal tersebut kepada anak keturunan beliau. Baik. Ya, itu tadi apa yang kita bisa bahas terkait dengan pelajaran yang ke-19 terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf tadi ayat 26 sampai 28, yang itu merupakan menjelaskan kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ya, dan kalimat ini menjadi suatu kalimat yang senantiasa tegak di atas muka bumi, tegak di alam semesta ini, ya, senantiasa diperjuangkan, senantiasa didengungkan, senantiasa dibaca, dilangitkan, ya, senantiasa para hamba Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan kalimat ini, ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan kalimat tersebut menjadi suatu kalimat yang senantiasa kekal, senantiasa ada di atas muka bumi ini, ada di alam semesta ini, ya, senantiasa diikrarkan, disebutkan, ya, senantiasa didengung-dengungkan oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil qiyamah. Kemudian kita lanjut pelajaran yang ke-20, masih tentang lanjutan bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, orang-orang alim maksudnya para ulamanya, dan rahib-rahib mereka, rahib di sini tukang ibadah atau ahli ibadah. Ya, jadi mereka menjadikan para ulama mereka, orang-orang yang alim di antara mereka, orang-orang yang berilmu dan juga ahli ibadah di antara mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang disembah, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka menyembah Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini terkait dengan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dari kalangan Yahudi dan Nasara, di mana mereka menjadikan para ulama mereka dan juga para ahli ibadah mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Quran surat At-Taubah ayat 31. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini seorang yang terjatuh ke dalam syirkul mahabbah, kesyirikan dalam perkara cinta, di mana dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Maka ini syirik, tidak boleh. Ya, kecintaan kita kepada Allah itu harus melebihi
kecintaan kepada apapun di dunia ini. Harus berada di tingkatan tertinggi. Kecintaan kita kepada Allah itu harus berada di tingkatan yang tertinggi. Ya, harus kita jadikan Allah sebagai yang paling kita cintai. Ya, tidak boleh kemudian kita mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lebih mencintai kepada selain Allah dibandingkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau tidak boleh kita menyamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk syirkul mahabbah, ya, kesyirikan dalam perkara kecintaan. Baik. Nah, di sini kosakata yang disebutkan ahbarahum, itu ahbar adalah ulamanya orang-orang Yahudi yang disebut sebagai ahbar. Ya, para ulamanya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang berilmunya di antara orang-orang Yahudi. Kemudian ruhbanahum, yaitu ruhban adalah ahli ibadah di kalangan orang-orang Nasara. Ya, ruhban itu ahli ibadah di kalangan orang-orang Nasara. Rahib, ya. Ruhban, jamaknya ruhban. Jadi kata rahib. Kemudian arbaban, yaitu rab-rab, sembahan-sembahan, tuhan-tuhan yang disembah. Ya, maksudnya di sini nanti pembuat syariat untuk mereka yang menghalalkan dan mengharamkan. Maksudnya nanti terkait dengan perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab terhadap para ulama mereka dan juga para ahli ibadah mereka, itu dalam perkara pensyariatan, ya. Dalam perkara pensyariatan yang mereka akhirnya menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai arbab, sebagai rob, tandingan, Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka, para ulama dan para ahli ibadah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mereka mentaatinya, maupun mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mereka pun mentaatinya. Maka dari sisi ini mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian andadan itu maksudnya sekutu-sekutu. Kata niddan, ya, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, di sini pokok-pokok pembelajarannya, yang pertama, Allah adalah pembuat syariat. Allah telah menjadikan bagi hamba-hambanya syariat dan manhaj yang sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Allah halalkan untuk mereka apa-apa yang membawa manfaat dan diharamkan untuk mereka semua yang membahayakan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk tunduk kepada syariat Allah, baik yang berupa perintah ataupun larangan, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di antara apa yang ditunjukkan oleh syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ketaatan, yaitu dengan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi perkara atau poin yang kedua dari pokok-pokok pembelajaran di sini, syirik ketaatan. Allah telah mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, para ahlul kitab, bahwa mereka telah menaati para ulama dan ahli ibadah mereka dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan begitu mereka telah mendudukkan para ulama dan ahli ibadah pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mendudukkan para ulama dan ahli ibadah mereka posisikan sebagai pihak yang mensyariatkan, pihak yang menetapkan syariat, ya. Tentunya ini jelas, ya, karena sesuatu yang sudah Allah haramkan kemudian dihalalkan oleh mereka. Maka seakan-akan mereka membuat syariat yang baru. Mereka yang menetapkan syariat pada Allah telah mengharamkannya, tapi kemudian dihalalkan oleh para ulama dan ahli ibadah mereka. Akhirnya mereka pun mentaatinya. Ya, mereka mengikuti para ulama dan ahli ibadah mereka. Padahal sudah jelas-jelas itu merupakan perkara yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang salah satu kekhususan Allah yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Tentunya ini merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh menetapkan apa saja yang halal dan apa saja yang haram atas para hambanya. Ya, tidak boleh kemudian ada siapapun yang yang ikut andil dalam perkara ini. Ini hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk konsekuensi dari kepenguasaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh alam semesta ini. Oleh sebab itu, barang siapa menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal,
dalam keadaan dia mengetahui bahwa hal itu menyelisih syariat Allah dan meyakini bolehnya melakukan ketaatan seperti itu, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid, ya, yang bisa menghilangkan tauhid dalam dirinya, dan akhirnya kemudian dia pun menanggalkan Islam dari dirinya. Artinya dia keluar dari agama Islam. Taib. Kemudian yang ketiga terkait dengan ayat yang kedua tadi, macam-macam kecintaan. Jadi kecintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama kecintaan yang khusus, yaitu kecintaan ibadah yang mengharuskan ketundukan, pengagungan dan ketaatan yang sempurna. Maka hal ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan yang bernilai ibadah. Kecintaan yang diiringi dengan ketundukan, pengagungan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian membuahkan amal soleh, amalan ketaatan, amal ibadah. Ya, termasuk kecintaan kepada Allah yaitu mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa konsekuensi berittiba kepadanya, yaitu mengikuti petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, juga mencintai kaum mukminin dan mencintai amal soleh, yang mencintai amal soleh. Baik, kemudian yang kedua kecintaan yang secara umum, yaitu seperti kecintaan orang yang kelaparan kepada makanan dan minuman, dan kecintaan orang tua kepada anak-anak, ya, kepada anak dan juga anak kepada kedua orang tuanya. Maka ini kecintaan yang bersifat umum, yang ini tidak ada seorang pun yang bisa lepas darinya. Ini kecintaan yang bersifat tabiat, ya, kecintaan yang bersifat tabiat, dan ini tidak bernilai ibadah, ya, tidak bernilai ibadah, dan ini tidak termasuk kesyirikan ketika jenis yang ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk bentuk kecintaan yang bersifat tabiat, ya, tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya. Taib. Kemudian nomor 4, kecintaan musyrikin kepada Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, di sini sebutkan Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrik bahwa mereka mencintai Allah, tapi kecintaan mereka tidak memasukkan ke dalam agama Islam, karena mereka telah menyekutukan kecintaannya kepada Allah dengan yang lainnya. Dan kaum musyrikin mengakui tentang hal tersebut, juga mengakui bahwa mereka masuk neraka karena sebab hal tersebut. Mereka berkata dalam Al-Quran, Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Ya, dan nanti akan disadari oleh kaum musyrikin di akhirat kelak. Ya, ketika mereka menyadari akan kesalahan mereka yang mereka lakukan ketika hidup di dunia, dan tentunya ketika itu tidak bermanfaat lagi penyesalan mereka. Kemudian, dan sudah diketahui bahwasanya mereka menyamakan Allah dengan yang lainnya dalam kecintaan yang khusus, bukan dalam penciptaan dan pemberian rezeki. Sehingga siapapun yang menjadikan tandingan bagi Allah yang dicintai sebagaimana kecintaannya kepada Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar yang menghilangkan tauhid, yang mengharuskan kekal di dalam neraka. Waliyahzubillah. Kemudian terakhir yang kelima, orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman karena pengenalan yang sempurna terhadap Allah dan tauhidnya, mereka memurnikan kecintaan hanya kepada Allah. Mereka memurnikan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka lebih besar kecintaannya kepada Allah dibandingkan dengan orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin mampu untuk mentauhidkan Allah. Semakin besar rasa cinta kita kepada Allah, dan semakin besar rasa harap kita kepada Allah dibarengi dengan rasa khawatir. Ya, dibarengi dengan rasa khawatir. Jadi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, begitu pula dia juga khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah orang yang beriman, yang mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala menduduki posisi yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi. Allah lah yang paling dia cintai. Ya, kemudian tentunya Allah dan Rasulnya, ya, Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Baik. Ya, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, ya, sampai pelajaran yang ke-20. Maka pelajaran yang ke-21 insyaallah akan kita lanjutkan halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.